Halo, selamat siang. Kembali lagi di acara podcast dokter kita, Rumah Sakit Tebet. Bersama saya, Dr. Maharani Tasya, selaku host yang akan memandu acara hari ini. Tapi saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita. Dari Rumah Sakit Tebet ini ada Dr. Herdinda Erudite Rizkinya, spesialis Obgyn gitu. Halo, selamat siang Halo Dokter dokter. Tasya. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang gizi ibu hamil dan Mantap. suplemen yang dibutuhkan Mm-mm. selama kehamilan ya dokter ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya dok ya. Siap. Oke, dari pertama nih dok, kita kan emang tahu ya dok, ibu hamil itu gizi dan suplemennya itu sangat dibutuhkan untuk menunjang nutrisi untuk bayinya ya dok ya. Dan Betul. pasti itu berbeda dari orang-orang yang normal ya dok. Ya. Lalu kalau misalkan boleh tahu nih dok, apa aja ya dok yang dibutuhkan oleh ibu hamil untuk memenuhi nutrisi ibunya serta bayinya dok? Ya. Oke, ibu hamil nih kondisinya tricky ya. Banyak faktor eksternal yang memengaruhi kesehatan ibu maupun dari bayinya. Tapi yang Baik, penting bagaimana kita dapat melahirkan janin yang berkualitas. betul. Nah, yang paling bisa kita intervensi dan kita edukasi kepada ibu-ibu dan keluarganya dan pasangannya, supporting sistemnya adalah tentang masalah gizi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kecukupan ya dok ya? Oke, yang paling sulit itu sebenarnya mengetahui kecukupan gizi pada awal kehamilan. Betul. Pada kehamilan trimester 1 atau kurang dari 12 minggu. Karena tidak ada chart, ya tidak ada suatu deskripsi bagaimana bayi ini terlihat secara objektif keterpenuhan gizinya. Betul. Kalau di trimester 1. Jadi trimester 1 ini kita sangat bergantung pada contekan-contekannya adalah modal ibu, modal berat badan ibu sebelum hamil, tinggi badan ibu sebelum hamil, kita hitung body mass index atau Betul. indeks massa tubuh ibu. Dari indeks massa tubuh ibu kita tentukan berapa berat badan ibu yang harus kita targetkan selama menjalani kehamilan. Misalnya kalau ibunya kurus kurang dari 18,5 BMI-nya, kita harus naikkan berat badannya mungkin bisa sampai 15, 18. Nanti akan ada gambar yang kita tampilkan untuk memberikan gambaran ke ibu-ibu hamil berapa target kenaikan berat badan ibu. Mengapa itu sulit sih di usia 12 minggu ya, di usia kurang dari 12 minggu? Karena panjang bayi itu sangat seragam ya. Kita CRL atau crown to round length itu menggambarkan usia janin tapi tidak menggambarkan apakah dia cukup gizinya atau enggak. Beda sama yang trimester 2 atau trimester 3. Trimester 2, trimester 3 itu kita udah punya chart. Berapa besar kepalanya, berapa besar perutnya, berapa besar, berapa panjang kakinya ya, tulang femurnya, yang akan kita kalkulasikan sedemikian rupa, keluarlah taksiran berat janin. Nah, kecukupan gizi pada trimester 2-3 dilihat dari si pertumbuhan dede bayinya. Taksiran berat janinnya sesuai nggak sama chart? Kalau sesuai sama chart, oke, we don't have anything to worry about. Tapi kalau misalnya pada kurang dari 12 minggu, kita pastikan ibunya berat badannya nambah nggak sesuai target kita. Kalau modal di ibunya sedikit, kita pastikan gizi yang masuk ke ibunya mencukupi untuk ibu dan bayi. Jadi kalau ibunya berat badannya naik, udah pasti dia mampu mencukupi dirinya sendiri, eksesnya bisa dikasih ke dede bayi, dan ada tabungan buat dirinya sendiri ya. Jadi kelihatannya dari penambahan berat badan ibu untuk di trimester 1. Gitu kurang lebih dokter Tasya. Baik, berarti gizi itu sangat penting ya dok ya, Iya untuk dong. apalagi untuk ibu hamil. Tapi Betul. kan ternyata ada tambahan suplemen ya dok. Tambahan suplemen itu apakah juga membantu ya dok untuk perkembangan janin maupun untuk si ibunya itu sendiri dok? Oke. Jadi kita ada dua hal ya yang makin lama makin berkembang, ilmu-ilmu yang nggak bisa kita komparasi dengan ilmu-ilmu zaman ibu-ibu kita hamil dulu kayaknya ya. Sangat berbeda ya dok ya. Beda banget. Dan faktor lingkungan, ilmu dan lingkungan. Pertama mengenai keilmuan. Keilmuan sekarang kita tuh sudah bisa
mewajawantahkan ya, sudah bisa menyampaikan secara clear bayi itu membutuhkan apa untuk pembelahan selnya, pertumbuhan otaknya, pertumbuhan tulang-tulangnya, itu mikronutrisinya sudah bisa dijabarkan oleh keilmuan saat ini ya. Yang mungkin zaman dulu nggak ada gitu. Betul. Nah, dari kita udah ketahui, oh ternyata di bayi itu perlu kalsium, perlu vitamin D3, perlu vitamin C, perlu zat besi, perlu mangan, perlu ini itu. Nah, inilah yang dicoba untuk dipenuhi oleh tenaga kesehatan ya, untuk memastikan ibu itu mendapatkan mikronutrisi yang dibutuhkan. Jangankan ngomongin mikronutrisi, Dok. Kalau kondisinya di Indonesia, makronutrisi aja susah terpenuhi, Dok. Karbohidrat, lemak, protein banyak yang makan. Kita makan asal banyak nasi, asal kenyang, tapi proteinnya sama lemaknya ternyata nggak terpenuhi dengan baik, dan masuknya misalnya lemak-lemak yang jahat, misalnya gorengan yang udah berapa kali dipakai minyaknya gitu kan. Nah, itu yang kita usaha untuk minimalisasi faktor luar yang tidak baik yang bisa menyebabkan radikal bebas, itu yang berusaha kita coba seimbangkan. Apalagi gaya hidup kita juga udah berbeda, Dok. Zaman dulu barangkali ibu kita dari rumah ke sawah dia udah jalan sendiri 2 jam sehari untuk berangkatnya doang, malah baliknya berapa. Kalau kita pagi ketemu, let's say yang naik motor ketemu motor sama ketemu polusi, yang naik mobil ketemu enak, ketemu macet. Benar, enak sih nggak kena hujan, cuman stres yang ditimbulkan oleh diri sendiri karena macet itu juga udah berefek yang tidak baik ke tubuh kita. Nah, makanya suplemen ini kenapa penting? Pertama, karena untuk memenuhi hal-hal yang sudah kita ketahui yang diperlukan oleh bayi untuk beregenerasi, sel-selnya untuk tumbuh dari yang yang nggak ada jadi ada, yang udah ada makin lama makin terspesialisasi ya, otot-ototnya jadi bagus, tulangnya jadi bagus, pertumbuhan otaknya sempurna, etc. Itulah masuk si mikronutrien itu. Dan sama radikal bebas, kita coba untuk memberikan suplemen makanan kepada ibu yang bisa membantu menurunkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Yaitu apa ya? Itu vitamin D itu tadi yang kita bicarakan. Harus dibantu dengan kalsium, zat besi diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi. Nantinya kita pengen anak kita jadi presiden gitu. Kalau misalnya bisa jadi presiden, kenapa jadi dokter misalnya ya gitu. Bisa lebih ya, Dok. Benar, harus ekses gitu harus lebih dari kita. Berarti seperti emang itu. Selain makro, mikronutrien juga sangat penting ya, Dok ya. Tapi kan kalau misalkan ibu-ibu hamil kan pasti problemnya itu kan mual ya, Dok, di awal-awal kehamilan. Jadi ada nggak ya, Dok, tips dan trik supaya ibu hamil itu dapat memenuhi kebutuhan makro maupun mikro pada saat awal dan kehamilan selanjutnya gitu ya, Dok? Pertama gini, Dok. Makro mikro itu kalau misalnya mau tanpa suplemen, dia sebaiknya dapat memastikan varietas atau variasi dari makanannya itu benar-benar memenuhi keseluruhannya. Misalnya brokoli banyak zat besinya, tapi dia nggak bisa terus-terusan makan brokoli doang. Atau harus bisa juga terpenuhi tomatnya, terpenuhi wortelnya, etc. Nah, sebenarnya suplemen ini shortcut lah, intinya untuk membantu kecukupan gizinya tuh dapat diasup dari hal yang sudah tertakar gitu ya. Kalau misalnya kita butuh zat besi misalnya, atau kita butuh kalsium misalnya, pada ibu hamil butuh 1200. Gimana kita masihin 1200-nya? Ya kita nggak tahu susu berapa banyak yang kita perlukan, atau keju berapa banyak yang bisa kita makan untuk memenuhi 1200 ini. Makanya muncul bantuan-bantuan berupa suplemen gitu ya. Mual, ini bagus pertanyaannya, Dok ya. Tentang mual itu common problem lah buat ibu-ibu hamil ya. Tapi kita harus tahu dulu bahwa mual itu ada yang commonly happen, ada yang muncul karena emang ada suatu underlying disease. Betul. Kalau misalnya pada ibu hamil memang kenaikan kadar HCG itu bisa menimbulkan refleks mual ya, meningkatnya progesteron, dia merelaksasi otot lambung, jadi dia gampang
regurgitasi gitu, Betul. jadi mual dan muntah, etc. Tapi jangan dianggap sepele, karena ketika mual itu berlebihan, jadi hiperemesis kita sebutnya ya. Ketika mual itu berlebihan, dia mengurangi berat badan, dia bikin ibunya dehidrasi. We need to know why. Kita harus tahu underlying disease yang menyebabkan kenapa sih ibu ini kok bisa sampai berlebihan mualnya. Apakah ibunya anemia? Apakah ibunya kekurangan zat tertentu? Nah, itu mesti dievaluasi. Atau kelebihan malah, misalnya ibunya hipertiroid ya, pastinya dia akan mual muntah berlebihan. Nah, itu semuanya harus kita evaluasi di awal. Makanya it is very necessary untuk ibu hamil trimester 1 tuh memeriksakan dirinya ke dokter. Oke. Nah, pertanyaannya kan tapi tips and trick ya dok ya. Kita nggak usah ngomongin penyakit ya. Tips and trick gimana ibunya itu bisa makan. Pertama, kalau misalnya suplemen yang bikin mual itu adalah tablet tambah besi, tablet tambah darah atau isi zat besi ya. Nah, dia ini biasanya saya sarankan untuk minum pada saat mau tidur. Supaya nggak terangsang dia untuk mual. Yang kedua, makannya sedikit-sedikit Bu, makannya sedikit-sedikit tapi sering. Pada ibu hamil, biasanya kita edukasi ya untuk ibu yang normal weight atau yang under, itu kita sangat semangati ibunya untuk makan 3 kali sehari makan besar, 2 kali sehari makan kecil, harus makan kecil yang bergizi, jangan seblak misalnya gitu ya. Nah, makannya harus nasi, sayur sama daging, etc. Itu semua dapat dipecah menjadi makan kecil tapi sering. Misalnya ibu tuh suka begah kalau misalnya makan banyak, terus habis itu setelahnya baru keluar semuanya. Nah, ini makan besarnya dibagi menjadi 3 porsi kecil-kecil, habis dalam waktu 2-3 jam silakan. Nanti baru makan lagi. Nanti makan lagi, dikasih jeda berapa lama, kemudian makan snack lagi, misalnya martabak 2 biji. Habis itu mulai siap-siap untuk makan siang, dibagi lagi menjadi 3 porsi kecil-kecil, silakan. Itu kita sebutnya dengan small frequent feeding. Kemudian harus kita edukasi ya ke ibu bahwa kehamilan itu sangat ditentukan oleh mindset. It's gonna be hard, akan jadi sakit beneran. It's gonna be hard, ya akan sangat susah. Kalau misalnya ibunya enjoy ya dok. Enjoy, happy, relax, nah itu yang bikin gejala-gejala yang nggak perlu muncul tuh jadi nggak muncul. Dan biasanya ibu hamil itu setahu saya pasti mual. Dapat info dia dari dunia luar, dari netizen. Ya, kalau mual sesuatu yang oke, jadilah dia mual. Jadi padahal ketika mual tuh nggak usah dirangsang untuk muntah, ya udah oke, mual berarti ini to do something, apa ya, makan permen atau apa gitu ya, bukan eksagerasi ya, bukan dirangsang untuk itu terjadi gitu ya. Jadi ya ibu-ibu mulai memilah lah informasi mana yang kira-kira aku perlu tahu, yang aku bingung, silakan tanya sama yang ahlinya, bukan yang tetangganya. Ya boleh juga sih kalau tetangganya emang dokter Tasya, gimana? Masa nggak nanya ke dokter Tasya, ya salah juga ya. Cuman mulai pintar memilih-milih informasi, karena banyak sekali di luar sana yang kita nggak tahu kredibilitasnya. Gitu, banyak informasi ya dok, tapi kadang ada yang bisa kita ambil, kadang juga ada yang nggak perlu ya dok ya. Jadi kalau misalkan ya untuk ibu-ibu hamil ini sebaiknya kalau misalkan lagi mual, emang kita small portion feeding ya dok ya. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering. Oke. Lalu kalau misalkan ibu hamil dok, dari awal beliau hamil sampai melahirkan itu kira-kira target penambahan berat badan itu ada range-nya atau bagaimana? Nah itu nanti yang aku akan coba tampilkan ya dok ya. Memang terbagi nih dok menjadi 4 kategori ya. Berdasarkan body mass index, berdasarkan indeks massa tubuh, kita bagi ibunya apakah dia underweight, normal weight, obese, atau obese yang morbid gitu ya. Obese yang lebih dari 30 indeks massa tubuhnya. Nah masing-masing mempunyai target sendiri-sendiri dok. Ada yang bisa kita naikkan sampai dengan 12 kilo, ada yang hanya 9 kilo aja sekilo sebulan.
ada yang jangan lebih dari 9 kilo. Nah itu balik lagi kita edukasi ke ibu-ibu untuk memeriksakan dirinya. Jadi pada saat kehamilan awal sudah terdeteksi, oh ibu hamilnya sebelum ini beratnya berapa, tinggi badannya berapa, jadi kita bisa edukasi berapa penambahannya sesuai dengan grafik dan sesuai dengan observasi kita sebagai dokter terhadap berat janin yang kita periksakan pada saat USG, pada saat kita prediksi USG ya. Ibu harus naikin berat badannya lebih banyak, misalnya kalau kita temukan janinnya kecil untuk usia kehamilannya misalnya, atau kita harus mulai kurangi nih Bu, kita kurangi ini karena dede bayinya udah menunjukkan gambaran dia cenderung besar, jadi kita kurangi gula misalnya, kurangin lemak, etc. Nah itu semuanya sesuatu yang sangat dinamis yang membutuhkan observasi paling nggak sebulan sekali ya. Betul. Kenapa sebulan sekali? Karena kalau kita periksa kelamaan gitu dok, jarak misalnya ketemu sama dokternya lagi 2 bulan, ternyata kecil. Sudah banyak perubahan, banyak waktu yang hilang ya. Ketika kita udah bisa ngasih intervensi, kita detectnya ternyata telat gitu. Nah itu yang kita usaha untuk minimalisasi supaya optimal si dede bayi dan kehamilan ibu. Betul. Gitu ya. Berarti nggak semua ibu hamil itu sama ya dok, kenaikan berat badannya. Jadi memang tergantung dari awalnya hamil body mass index berapa, baru kita tentukan harus kenaikan berapa kilo gitu ya dok. Jadi susah ya dok kalau misalnya pasiennya bilang, tapi teman saya yang itu kok begini, nggak bisa di-compare memang. Betul. Dulu kan memang udah ditargetkan ya dok, kalau misalkan dulu itu pokoknya ibu hamil itu minimal penambahan setidaknya 10 kilo, itu kayak hampir semua bisa meratakan gitu ya dok. Tapi ya sekarang ya ilmu sudah berbeda, jadi ya tergantung dari body mass index. Jadi kalau emang dia sudah besar dari awal, kita nggak perlu nambah yang seperti yang kurus gitu ya dok ya. Betul. Baik, oke, mungkin itu saja ya dok ya. Jadi ya saya simpulkan lagi dari acara podcast kita ini yang kita membahas gizi dan suplemen bagi ibu hamil memang sangat penting sekali. Dari gizinya mau dari makro ataupun mikronutrien itu penting. Jadi nggak cuma karbohidrat, protein, lemak itu, tapi juga ada mikronutrien juga. Jadi bisa dari asam folat, bisa dari tablet tambah darah, bisa vitamin D, kalsium, itu juga sangat penting. Dan nggak cuma didapatkan dari makanan sehari-hari aja ya dok ya, bisa juga dari suplemen untuk menambah dan menunjang ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizinya dia selama kehamilan. Dan juga yang tadi sudah dibahas terakhir, berat badan itu tergantung dari body mass index awal ibu kehamilan. Jadi tidak semua ibu hamil harus bisa meratakan untuk berapa kilo penambahannya gitu. Jadi tergantung dari body mass index ibu hamil saat awal kehamilan, begitu ya dok. Oke, benar. Oke, semangat ya ibu-ibu ya. Jadi jangan takut untuk hamil ya dok. Enjoy the pregnancy. Enjoy the pregnancy. Jadi ya wajar kalau mual ya dok ya pas awal-awal kehamilan, tapi nanti akan kita bantu kalau misalkan dikonsultasikan, pasti ya kita akan membantu bagaimana tips dan trik makannya supaya bisa masuk saat kondisi mual itu tiba-tiba timbul gitu. Baik, sekian pembahasan podcast kita hari ini. Terima kasih Dokter Herdinda atas waktu dan materi-materinya ya dok ya. Sekian dari kami, selamat siang, terima kasih. Terima kasih semua timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.